Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ta'ala. Karena hanya nikmat, barokah dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka kita resepsi milad ke-10 MIMPK Wirogunen. MIMPK Wirogunen dipersilakan. Indonesia Raya dan Sang Surya. Tapak suci putra Muhammadiyah yang akan ditampilkan oleh anak-anak santri dari Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah program khusus Wiro.
Ketua Panitia Milad ke-10 MIMPK Uwirogunan, beliau Bapak Dr. Haji Nur Samsi MH. Kepada beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa atamma alaina ni'matahu wa radiya lana islamana. Apabila selama 10 tahun ini kami mendidik anak-anak atau mengemas pendidikan anak-anak ini kurang berkenan, mohon masukannya, mohon dipun ralat, mohon dipun sengkuyung amrisa ini. Program kita yang terdekat adalah nanti Prof. Zaki Kasuwun untuk menandatangani prasasti peresmian gedung baru di sebelah pojok sana. Dan untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang perlu diperhatikan adalah insya Allah kami akan menyambung gedung utara ini, kita tempuhkan dengan masjid lantai 2 ini, Pak. Itu sudah tanah wakaf semuanya. Kalau tanah wakaf kecil ini dulu tahun 2007 atau 2008 itu wakaf keluarga besar Profesor Ibnu Hajar dari Semarang akan disampaikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kartasura sekaligus mewakili Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Profesor Dr. Kuswaji Bui Priyono MSI. Kepada beliau dipersilakan. Yang saya hormati Profesor Yaki, rekan saya waktu UNS, kita selamat sudah menjadi tahun dan segera berprestasi di Jakarta, karena makanya sudah menjadi wakil menteri. Yang saya hormati Pak Ahmad, Pak Danramil, Pak Tosek, terima atas waktu yang diberikan kepada kami di PLN Wirogunan. Dan Pak Ketua Panitia, saya itu undangannya baru tahu tadi pagi di bawah pintu saya ada 2 undangan, yang satunya Prof. Yaki, yang satunya Pak Mofi. Jadi Mas, ini kalau ada undangan dengan 2 wajah yang berbeda, Ya, akan disampaikan oleh Camat Kartasura, beliau Bapak Ikhwan Sabto Darmono, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kepada beliau dipersilakan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan rasa syukur mari kita aturkan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan yang baik ini kita bisa bersama-sama berjumpa di MIMPK Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sidoarjo. Mudah-mudahan acara pada kesempatan kali ini dari awal sampai akhir semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita semuanya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ulang tahun Milad yang ke-10 di PK Wirogunan, dan kebetulan saya juga warga Wirogunan, Bapak Tasaki. Saya warga Wirogunan di Tisanan, dan beliau nyebut-nyebut saya memang sejak tahun
10 tahun yang lalu beliau bersama dengan saya, beliau Bapak Pak Haji dan saya dari Polsek Kartosuro, Kapolsek Kartosuro. Saya juga hari ini yang berbahagia ini dengan bapak-bapak ibu-ibu yang tidak kami sebutkan satu persatu katanya dengan kegiatan KPK pada pengajian dalam rangka Milad PK Robunan yang ke-10. Mudah-mudahan sukses dan tambah maju untuk sekolah ini PK Robunan. Secara saya itu yang ke-10 MI Muhammadiyah Robunan. Mudah-mudahan yang ke-10 tahun ini mudah-mudahan tambah maju dan mudah-mudahan alumni sini menjadikan orang-orang yang hebat mewakili Kartosuro. Nanti pengganti mudah-mudahan ada yang jadi dosen, ada yang jadi rektor, yang ada di WPS. Setuju Bu ya? Yang penting nyata Bapak Ibu harus betul-betul dijaga putra putrinya, dan ibu-ibu tidak salah masukkan di MI ini karena ini sudah membentuk fondasi keagamaan Ibu. Hafsah Masaro kelas 5B, Ananda Iqbal Prastiawan kelas 2B, Ananda Pipit Anggraini kelas 4B. Kepada Ananda yang kita sebut waktu dipersilakan.
MPK Wirogunan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Profesor Dr. Yakiuddin Baidowi, Magister Agama, selaku pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Insya Allah doa kita semuanya, beliau akan menjadi menteri perwakilan dari Kartasura. Amin Allahumma amin. Kepada beliau dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wala ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyamah millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Camat yang ganteng, yang saya hormati Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek beserta seluruh jajaran yang saat ini diamani untuk memimpin Kartasura. Semoga aman sentosa Pak. Yang saya hormati pimpinan Cabang Muhammadiyah Kartasura, dalam ini diwakili oleh Profesor Dr. Kuswaji. Beliau ini senior saya 2 mes Pak. Cuma takdirnya sejak tahun 2005 saya pindah ke Setain Salatiga. Setain Salatiga, kemudian tahun 2014 itu jadi IAIN Salatiga, dan tahun 2022 jadi UIN Salatiga, dan saya rektornya. Rupanya nggak juga UMS besar di Setain Salatiga. Saya jadi rektor sejak tahun 2019 sampai sekarang, nanti akan berakhir di tahun 2028. Jadi saya jadi rektor IAIN 1 periode, rektor UIN-nya 2 kali karena yang satunya perpanjangan. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa bersua dengan Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati pimpinan Ranting Muhammadiyah Wirogunan, yang saya hormati pimpinan Ranting Aisyah Wirogunan, dan juga Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Program Khusus Wirogunan beserta seluruh jajaran guru dan pekerja yang ada di dalamnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saya sudah jadi warga Kartasura dan Sukoharjo itu sejak tahun 90. Jadi sudah berapa tahun coba? Lumayan lama kan? Karena tahun 90 saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mahasiswa UMS, Fakultas Agama Islam, sekaligus mondok di Pondok Gajah Mulia Sobron sampai selesai 94. Kemudian diminta untuk membantu di Pondok Sobron dan UMS sampai 2001. Nah, kemudian tahun 2005 saya berpindah Pak ke Setain Salatiga saat itu. Dan sekarang saya tinggal di Dusun Sodita, RT 1 RW 1 Kelurahan Bumbang, Kartasura. Jadi saya warga Panjenengan. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahim dengan seluruh hadirin dan hadirat yang berbahagia. Saya melihat di tahun ke-10 MPK ini perubahannya semakin berjaya dan semakin berubah. Insya Allah menjadi salah satu madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kartasura yang punya nama dan terkenal dan semakin diminati oleh masyarakat kita semua. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi pencerah, Nabi yang telah membawa kita
mendirikan sebuah kota sekaligus negara yang namanya Al-Madinah Al-Munawwarah, yaitu Madinah yang tercerahkan, yang disinari dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya mungkin sekitar 30 menit ya ngisi. Tadi sudah bagus banget. Saya tinggal ngomong sedikit. Saya menyampaikan tentang satu hal saja. Tapi nanti satu hal itu akan saya jelaskan dalam 5 bagian. Tapi mudah-mudahan tidak terlalu panjang, 30 menit mudah-mudahan. Dan insya Allah dari 5 bagian itu Bapak Ibu sekalian, semuanya ada di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah program khusus ini. Nanti saya akan jelaskan. Jadi pertama saya berangkat dari surat Al-An'am ayat 161. Surat ini sangat terkenal karena ayat 162-nya itu biasa kita dengarkan. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibu hafal semua ini, bapak-bapak juga. Ayat ini Bapak Ibu sekalian sesungguhnya bicara tentang tauhid, bicara tentang Shiratal Mustaqim. Panjenengan kalau baca Shiratal Mustaqim sehari kira-kira minimal berapa? Ayo Bu, panjenengan kalau baca Shiratal Mustaqim sehari berapa kali? Minimal loh, minimal. Nah, 17, minimal 17 kali Bapak Ibu sekalian. Kalau panjenengan menambah dengan sholat rawatib, apalagi tambah sholat sunnah nawafil, berarti itu menjadi semakin banyak lagi ayatnya. Ayat ini benar. Karena Shiratal Mustaqim itu sebagai salah satu ayat di dalam surat Al-Fatihah. Itu sangat terkenal, semuanya hafal. Tapi kata Shiratal Mustaqim tidak hanya ada di surat Al-Fatihah. Salah satunya ada di Al-Maidah ayat 161. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innani hadani rabbi ila siratin mustaqim, bahwa sesungguhnya aku Muhammad telah mendapatkan hidayah dari Allah menuju jalan yang lurus, siratal mustaqim. Dinan qiyamam millata Ibrahim hanifah. Shiratal Mustaqim itu yang seperti apa? Dijelaskan oleh Allah dalam penggalan ayat berikutnya, yaitu agama yang lurus yang menjadi warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu istrinya pintar. Zaujahnya berapa? 2 ya. Yang pertama sebentar. Yang pertama Sarah. Kemudian yang kedua Hajar. Bapak Ibu kalau mendengar tentang Sarah dan Hajar, biasanya ketika bicara tentang Hajar, Hajar itu katanya adalah seorang budak. Begitu. Itu sebetulnya keliru. Sejarah yang memang sengaja dikelirukan oleh siapa? Oleh para penjajah kita. Hajar itu adalah anak seorang penguasa di Mesir yang kemudian dihadiahkan oleh sang penguasa itu untuk menjadi istrinya Nabi Ibrahim. Jadi Ismail itu tidak lahir dari seorang rahim dari seorang budak, tetapi justru lahir dari seorang anak bangsawan, anak raja dan penguasa. Nabilah Ibrahim. Sekarang yang menjadi perhatian kita, apa yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim itu? Saya mengutip sebuah tafsir yang ditulis oleh As-Sa'di. Wa qala As-Sa'di, "Annallaha ya'muru nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayyaqula wa yu'lina bima huwa alaihi minal hidayati ila siratil mustaqim." Jadi ada As-Sa'di mau menjelaskan apa yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim itu. Kemudian As-Sa'di mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan
hidayah yang datangnya dari Allah menuju kepada jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili pimpinan cabang Muhammadiyah Kartosuro mengucapkan selamat milad untuk MIM Pirogunan. Semoga tetap semangat untuk berkembang. Masyarakat sekitar Pirogunan bisa mengapresiasi muridnya bertambah banyak. Sukses MIM PK Pirogunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan selamat milad ke-10 RI PK Pirogunan Kartosuro. Semoga ke depan lebih baik lagi, lebih berkemajuan dan membawa masyarakat Pirogunan menciptakan generasi muda yang Qurani dan generasi emas ke depan di Indonesia, menyongsong Indonesia emas 2045. Maju terus, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reklam Satu Tugas BPD Kecamatan Kartosuro mengucapkan selamat milad MIM PK Pirogunan Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sidoarjo. Diri doa mudah-mudahan semakin bertambahnya usia, semakin jaya, semakin sukses dan semakin maju. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Zainuddin Magister Agama, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, menyampaikan selamat milad yang ke-10 bagi Madrasah Wilayah Muhammadiyah Program Khusus Pirogunan Kartosuro. Saya sangat berharap bahwa dari madrasah ini akan lahir para cendekiawan, intelijensia, intelektual, dan para pemimpin masa depan pada Indonesia Emas 2045. Dan saya sangat yakin bahwa dari madrasah ini juga akan lahir para pimpinan bangsa, para pimpinan umat dan pimpinan persyarikatan yang berkemajuan. Insya Allah sukses dan berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.